Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Bang Suma ini dari Kristen mana ya Bang Suma ya? Saya Muslim Bang, makanya saya waras sampai hari ini. Saya Kristen, saya oke, Muslim. oke. Ya harus ada Roh Kudus, undang dulu Roh Kudus biar mampus sudah, mampus sudah, mampus Bang sudah. Suma, untuk memahami ayat ini Bang Suma harus berdoa undang Roh Kudus untuk membuat kita mengerti. Oh mama, jurus tipu-tipunya. Bible, silakan. Bible ya. Ya. Coba Bang Suma bantu baca saya ya, karena saya tidak pegang Alkitab. Ada di Matius 28. bukan Markus 16 ayat 15 sampai 20. Coba Markus dulu Bang Suma. Itu ada kaitan semua nanti. Iya, silakan. Tanda-tanda ini akan menyertai Abang Macu. Iya. Ada baygon di situ, Bang. Tunggu saya ambil saja Bang Suma biar kita jangan. Iya, silakan. Baygon jangan terlalu banyak minumnya, sedikit aja. Oke, Bang Suma, kita kalau gitu kita ke Matius aja. Ke Matius, bukan ke Markus. Matius 28. Markus juga bisa, Bang Suma. Ya, itu ada kaitan semuanya, Bang Suma. Ya. Iya, tolong disiapkan baygon, Bang, di situ. Kalau Markus 16. Kalau Allahnya orang Kristen itu dan Allahnya dari dulu sampai sekarang itu wujudnya jelas, wujudnya manusia. Di mana tertulis Tuhannya Yahudi manusia? Silakan. Ya, oke. Kita buka ayatnya ya, Bang Suma ya. Oke. Karena dia yang menyerahkan nyawanya, ya. Bapak Dan dia pencipta langit dan bumi bisa mati nggak? Maka tadi saya bilang kan, dia tidak bisa mati kalau bukan dia bisa yang mati. Iyalah, Yesus bisa mati nggak? Yesus mati karena dia yang menyerahkan nyawanya. Bang Bukan Suma. karena pertanyaan saya, Yesus bisa mati nggak? Ya nggak bisa mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah ya. Bang Suma jangan senang dulu Bang Suma, biar paham ini. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di dunia, di bumi. Pergilah, beritakanlah. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu." Betul? Itu Bang Suma bacanya salah. Kemudian kalau itu dipaksakan, pergilah ke seluruh bangsa, beritakanlah Injil. Injil yang mana yang diperintahkan untuk diberitakan? Injil yang mana? Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Kita tahu Ibu, dia pakai kerudung di seluruh tangan itu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan, sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, semoga senantiasa terhibur dan tercerahkan saat menyimak video-video di channel ini. Bagi yang belum subscribe, bismillah, subscribe dulu ya. Ini adalah cara mendukung dakwah kami menjadi bagian dari gerakan melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sahabat, tahukah siapa apologet muslim yang paling dikhawatirkan Oten? Dalam pengamatan saya ada dua orang. Pertama Bang Zuma, kedua Kodonditan. Indikatornya apa? Dua orang ini yang paling jadi sasaran sorotan apologet Oten. Paling banyak diomongin, bahkan ditampilkan di khotbah di gereja oleh para pendeta untuk memperingatkan jemaatnya agar tidak menonton video orang ini. Ini pertanda mereka sangat khawatir, sangat takut eksistensi orang ini. Keduanya sama-sama merajai panggung debat, Bang Zuma di debat online, sedangkan Kodondi di debat offline. Kodondi hari-hari membimbing persyahadatan jemaat Kristen yang dapat hidayah untuk memilih Islam.
Sedangkan Bang Zuma pun hampir seluruh waktunya didedikasikan untuk berhadapan dengan pihak Oten di ruang debat online. Bahkan lawan debatnya udah berapa yang masuk Islam. Ini menunjukkan betapa karisma Bang Zuma yang begitu dikhawatirkan keberadaannya. Video ini menjadi bukti sekaligus alasan kenapa Bang Zuma begitu dikhawatirkan oleh pihak Oten. Pendeta baru nyari ayat, Bang Zuma udah membacakan karena ayat yang dicari pendeta itu sudah dihafalnya. Ini yang bikin gregetan. Yuk kita simak. Itu adalah cerita yang muncul kemudian tidak ada ditemukan di manuskrip tertua. Kemudian kalau itu dipaksakan, pergilah ke seluruh bangsa, beritakanlah Injil. Injil yang mana yang diperintahkan untuk diberitakan? Injil yang mana? Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Bang Suma ini dari Kristen mana ya Bang Suma ya? Saya Muslim Bang, makanya saya waras sampai hari ini. Oh, saya Muslim. Oke, sama seperti Yesus. Yesus juga Muslim, iya. Oh gitu, oke. Bang Suma, iya. Kalau bicara tentang apakah Yesus pernah memerintahkan untuk bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi boleh keselamatan itu menjadi milik semuanya. Itu ada Bang Suma. Perintahnya di mana? Perintahnya di mana? Yesus, bukan perintah Paulus, bukan perintah siapa-siapa. Iya, di mana perintah Yesus kepada murid-muridnya, Bang? Oke. Kita coba buka ya Bang Suma ya. Silakan. Kita buka, dasarnya adalah Alkitab ya, bukan persepsi kita ya Bang Suma. Oke. Iya, Bible. Silakan. Bible ya. Iya. Coba Bang Suma bantu baca saya ya, karena saya tidak pegang Alkitab. Ada di kalau tidak salah itu ada di Matius, bukan ya. Matius 28. Bukan, Markus 16 ayat 15 sampai 20. Coba Markus dulu Bang Suma. Itu ada kaitan semua nanti. Iya, silakan. Tanda-tanda ini akan menyertai Abang Macu. Iya. Ada baygon di situ, Bang. Tunggu saya ambil saja Bang Suma biar kita jangan. Iya, silakan. Baygon jangan terlalu banyak minumnya, sedikit aja. Oke, Bang Suma. Kalau gitu kita ke Matius aja. Ke Matius, bukan ke Markus. Matius 28. Markus juga bisa, Bang Suma. Ya, itu ada kaitan semuanya, Bang Suma. Iya, tolong disiapkan baygon, Bang, di situ. Kalau Markus 16. Bang Suma, kalau saya lihat Bang Suma ini sepertinya bersemangat tapi tidak paham sebenarnya Bang Suma. Coba kita lihat di Bang Suma harus banyak belajar ya, biar kita saling diskusi, biar Bang Suma paham benar. Ini kalau orang bodoh sombong ya gini. Bukan. Ya harus ada Roh Kudus. Undang dulu Roh Kudus biar mampus sudah. Bang Suma, untuk memahami ayat ini Bang Suma, harus berdoa, undang Roh Kudus untuk membuat kita mengerti. Oh, mama, jurus tipu-tipunya. Mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, inilah dia ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, itu perintah loh, perintah Yesus itu loh. Pergilah, jadikan semua bangsa, ini semua bangsa, bukan bangsa Israel, semua bangsa. Perintah dari makhluk yang keluar dari kubur itu ya, lanjut. Bang Suma, kan Bang Suma minta dibuktikan kan? Iya, kan saya cuma mengatakan itu perintah dari makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Tapi yang Bang Suma artikan makhluk itu namanya penuh kuasa, Bang Suma. Dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya itu namanya berkuasa. Makanya iblis mengatakan kepada Yesus, kalau engkau menyembahku, aku akan memberikan segala kuasa langit dan bumi, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Betul, 1000% benar. Berarti yang berkuasa di bumi ini, itu siapa? Oke, nanti akan menuju ke sana. Nanti kita akan menuju ke sana. Pintar. Tapi Bang Suma, aku ini dulu. Apakah hanya bangsa Israel atau semua bangsa? Aku ya, sudah kalah 1 poin. Itu yang keluar dari kubur memerintahkan kepada seluruh bangsa. Bang Suma, iya dong. Iya udah. Oke. Yang namanya penguasa ya. Itu Yesus Tuhan kita yang berkuasa, yang membangkitkan orang mati ya. Karena dia Allah, dia membangkitkan orang mati. Itulah dia yang penuh kuasa yang Allah. Iya, lagi-lagi Anda menggabungkan Yesus anak Maria dengan Yesus yang bangkit dari kubur. Silakan lanjut. Bang Suma. Nah, inilah anehnya Oten. Random sekali menalar mereka gitu ya.
Mereka selalu bilang Yesus punya kuasa, namanya Yesus punya kuasa. Lah padahal Yesus sendiri di Yohanes 5:30 mengaku, aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Loh, kok bisa? Ya kan? Dia sendiri mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tapi kok mereka begitu mengatakan, oh Yesus penuh kuasa. Punya kuasa apa? Segala perkataan Yesus kalau dia mengaku punya kuasa, hakikatnya bukan dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan yang mengutus Yesus. Ini buktinya di Yohanes 5:30 ini. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Tuhan Sang Pencipta. Jadi kekuasaan Yesus bukan dari diri Yesus, tetapi dari Tuhan, atau mereka sebut Bapa yang mengutus Yesus. Kalau begitu, Yesus bisa nggak berkuasa tanpa Bapa? Nggak bakalan nemu ayatnya Yesus berkuasa sendiri. Kenapa? Jika kalian menemukan ayat tentang Yesus berkuasa, kembalikan ke Yohanes 5:30. Bahwa segala kuasa dilakukan oleh Yesus hakikatnya dari Tuhan yang mengutusnya, bukan kemampuan Yesus sendiri. Clear. Very, very clear. Kalau Allahnya orang Kristen itu, dan Allahnya dari dulu sampai sekarang itu, wujudnya jelas, wujudnya manusia. Di mana tertulis Tuhannya Yahudi manusia? Silakan. Ya, oke. Kita buka ayatnya ya, Bang Suma ya. Oke. Kalau Bang Suma ini saya senang Bang Suma. Jadi kita berbicara konsepnya adalah konsep Alkitab. Itu baru benar Bang Suma. Oke. Bible. Bible, ya. Tunggu ya Bang Suma ya. Saya lihat dulu di kitab ya. Kejadian 1 nomor 26. Luar biasa Bang Suma sudah tahu. Tadi pagi kita kan bahas ini juga kan Bang Suma. Oke. Ya, jadi kalau Bang Suma sudah tahu ya kita coba di situ dulu. Menurut gambar dan rupa kita ya. Jadi itu menurut gambar dan kami Bang, bukan kita Bang, kami. Iya, kami berarti lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Belum tentu. Belum tentu karena? Belum tentu, kata kami itu bisa juga tunggal. Oh begitu. Ya, coba Anda baca Kejadian. Bahasa Indonesia Bang Suma. Coba Anda baca Kejadian 7 nomor 1. Oh, Kejadian 7 ayat 1. Oke, kalau gitu gini aja lah Bang Suma. Coba kita lihat apakah benar. Dibaca dulu Bang. Dibaca dulu supaya Anda paham bahwa jamak dalam bahasa Semitik itu belum tentu jamak, tetapi bisa diartikan tunggal. Itu bukti. Keluaran 7 nomor 1. Silakan. Oke Bang Suma, biar kita jelaskan Bang Suma. Dibaca aja Bang, kok lama? Saya kan buka Alkitab Bang Suma kan. Kalau bisa Bang Suma baca kan cepat lebih bagus. Tadi katanya jadi fungsinya Roh Kudus di Abang apa? Ngapain? Bang Suma banyak. Roh Kudus apa tugasnya? Tidur. Oke, Keluaran 7. Ayo Roh Kudusnya tidur, malas Roh Kudusnya. Bukan Bang Suma. Saya Roh Kudus berfirman Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, ya. Allah di situ bahasa Ibraninya apa? Ya. Allah di situ bahasa Ibraninya apa? Ya Yahweh, dia Allah Yahweh. Ya, Yahweh pula, mana ada Yahweh? Ya Bang Roh Kudus tanya. Ibrani kan? Ya. Roh Kudus gimana Roh Kudus? Tidur. Tadi Markus 16 itu dikatakan apabila engkau percaya maka engkau akan mampu menggunakan bahasa-bahasa asing. Gimana tadi Markus 16? Kalau gitu gini Bang Suma, biar kita bicara konsep tentang apakah mereka itu tunggal ataukah jamak. Iya, Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus untuk menjadi Elohim. Elohim itu artinya jamak, banyak Tuhan. Jadi begini, oke. Kalau apakah Musa itu banyak Bang atau satu? Oke, sekarang gini Bang Suma. Oke Bang Suma. Oke. Terus bagaimana dengan Anda mengatakan tadi Tuhannya Yahudi adalah manusia? Oke. Jadi yang pertama kan tadi kita sudah bicara tentang menjadi gambar dan rupa kita ya. Kita itu berarti bicara tentang kami diciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Ya, kami. Ya, iya. Kami bukan kita. Kita itu bahasa Indonesia murni. Kalau kami bisa 2, bisa 3. Tapi kalau kami bisa juga 1. Iya. Contoh,
Saya masuk ke dalam kelas. Di depan kelas saya berbicara kepada murid-murid. Anak-anakku sekalian, kami besok ke Jakarta. Pertanyaan saya, murid-murid ikut nggak? Ya tidak ikut lah. Tidak ikut. Kalau saya masuk ke depan kelas, lalu saya berkata, anak-anak kita besok ke Jakarta. Anak-anak murid ikut nggak? Iya, ikut. Berarti kita dan kami itu berbeda, Bang. Oke, berarti Bang Suma mau menyatakan bahwa sebenarnya 3 itu bisa jadi 1, Bang Suma. Ya, iya bukan kan? Begitu. Anda itu konsep pagan. Itu konsep pagan. Shema Israel Adonai Eloheni Adonai Elohenu Adonai Ahad. Ahad itu apa, Bang? Oke. Nah, si Matucong ini hanya bisa bilang oke. Itu terus dari tadi ya. Nggak ada poin argumen yang dia kembangkan. Sementara Bang Zuma kalau kita lihat itu bisa menebak secara presisi kemana pikiran si Matucong ini mengarah. Betul-betul keren ya. Kelihatan banget kan beda kelas. Apologet Kristen si Matucong ini nampak berusaha menenangkan diri, menghibur diri. Tapi tentu dia nggak bisa menyembunyikan kekagetannya saat Bang Zuma menyebut ayat-ayat yang akan dicari oleh si Matucong ini. Nggak bisa sembunyikan ya. Bahkan Bang Zuma bisa membacakan ayat tanpa buka kitab lagi. Sementara Matucong malah sibuk nyari ayat di kitab. Namanya Roh Kudus nggak memberitahu gitu ya. Oke, Bang Suma. Kalau begitu kita gitu lihat konsepnya, Bang Suma. Apakah Allahnya orang Kristen itu ada 3 atau mereka 3 tapi 1? Kita bisa buktikan. Ada 3 tapi dipaksa menjadi 1. Bukan dipaksa. Oh, memang dipaksa. Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi mati, Bang? Bagaimana? Oh, tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Tuhan Anda yang bernama Kristus bisa nggak mati? Mati, tetapi begini, Bang, jelaskan. Ada ayatnya, Bang Suma, biar Bang Suma paham. Mati. Karena Bang Beda. Suma nggak paham, saya jelaskan, Bang Suma ya. Dari tadi paham-paham terus ini Abang ini. Iya, Bang Suma. Yesus itu mati karena dia yang menyerahkan nyawanya, ya. Bapak dan dia pencipta langit dan bumi bisa mati nggak? Gimana, Bang Suma? Bapak Elohim bisa mati nggak? Maka tadi saya bilang kan, dia tidak bisa mati kalau bukan dia bisa yang mati. Iyalah, Yesus bisa mati nggak? Yesus mati karena dia yang menyerahkan nyawanya, Bang. Bukan karena pertanyaan saya, Yesus bisa mati nggak? Ya nggak bisa mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Nggak bisa mati. Iya. Gimana? Gimana tidak bisa mati, Bang? Dia itu manusia. Faktanya Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 6 nomor 3 seluruh manusia itu bisa mati. Yesus manusia. Iya, benar. Tidak ada. Dengar, di dalam Yohanes 10 yang Anda maksudkan nomor 17-18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku selain aku yang memberikannya sendiri. Artinya dia bisa mati. Bisa mati nggak di situ? Karena dia yang menyerahkan nyawanya, Bang Suma. Tapi kan berarti dia bisa mati. Tapi 3 hari kan dia bangkit kan? Menunjukkan nggak apa-apa, tapi dia bisa mati. Ya dia mati karena dia yang menyerahkan nyawanya, Bang. Bisa mati. Kalau Bapak bisa mati nggak? Kalau kita mati secara jasmani mati. Bapak Elohim yang mengutus Yesus bisa mati nggak? Yang mana, Bang Suma? Bapak Elohim bisa mati nggak? Ya kan dia kan sudah menjadi firman yang menjadi manusia. Bukan, Bapak Elohim yang disembah Yesus bisa mati nggak? Yang Bapak yang Bang Suma maksudkan itu, yang menurut pemahaman kita sampai detik ini adalah dia itulah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Oh, jadi ketika dia menjadi manusia, Bapak sudah nggak ada. Ya itu, makanya itulah ya, gimana dong? Gimana dong? Bapak ketika menjadi manusia, jadi nggak ada lagi Bapak, sudah jadi Yesus. Bang Suma, Bang Suma, coba lihat kejadian yang sangat luar biasa. Saat kematian Yesus, Bang Suma, biar Bang Suma tuh paham. Saat kematian Yesus, apa yang luar biasa di situ? Apa yang luar biasa atas kematian orang yang terkutuk oleh Tuhan itu? Dia kan dikutuk sama Tuhan. Oke lah, menurut Bang Suma itu orang yang terkutuk, tapi menurut kita salib itulah yang memerdekakan kita. Salib itu. Di mana dalilnya Elohim memberkati salib? Bukankah salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim? Salib itu adalah kekuatan Allah. Kan tadi pagi kan kita sudah sharing itu juga, Bang Suma. Salib adalah kekuatan Allah menurut Paulus. Menurut Elohim, salib adalah Jadi kalau Bang Suma ini Bang Suma, makanya setelah dia salib itu yang Bang Suma bilang bahwa dia manusia yang terkutuk, tapi dia terangkat ke surga.
Jadi Iya, nggak dari ada salib urusan itu, Bang. Nggak ada urusan, karena Yesus memang Yesus memberikan tanda bangkit hari ketiga itu untuk tanda kepada angkatan jahat. Betul. Anak manusia yang keluar. Bang Suma percaya nggak kalau Yesus itu telah naik ke sorga? Kalau Yesus anak Maria terangkatnya ke langit. Betul, tapi benar kan? Iya, kalau Yesus anak Maria terangkat ke langit. Amin. Tetapi dia tidak mengalami kematian. Sedangkan yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Oh, Beda. gitu. Oh iya dong. Sekarang abang ini yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Betul tidak? Benar tidak? Bukan dikutuk Elohim. Loh, dalilnya begitu. Dia disalibkan itu karena untuk memakukan semua kutuk itu di atas kayu salib. Wah, itu doktrin. Itu doktrin dari gereja. Itu doktrin dari gereja. Tadi Anda kan baca kita Ulangan tafsirin. 21. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Oke, ulangan ya. Oke. Ya, silakan. Biar kita diskusi jadi Bang Suma paham ayat per ayat ya. Oke. Bang Kok jadi saya yang paham? Ya, iya. Nah, itu Kan bertanya Bang Suma aja ke pasal saya. Oke, Anda ulangan yang berapa, bertanya Bang ke Suma? saya. Ulangan 21, 22, 23. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Oke. Kita pelan-pelan Bang Suma biar sama-sama Biar bisa paham gitu loh. oh ya, paham. Ya, Saya juga bisa paham maksudnya Bang Suma bisa paham maksud saya. Oke, Iya. ulangan 21 ayat 22, 23. 22 23. Oke, ayat 22 23. Di sini dia bilang penguburan orang yang dihukum mati. Luar biasa ayat ini ya. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah ya. Bang Suma jangan senang dulu Bang Suma, biar paham ini. Iya, tepat sekali bahwa ternyata salib penyaliban itu adalah untuk menghukum orang yang dikutuk oleh Allah. Tepat sekali, benar sekali, dan kebayang seperti apa kebingungan si Macucong ini. Oke, kita lanjut di bagian akhir. Lol ya. Itu yang orang yang disalib ini dikutuk nggak sama Elohim? Ya iya, itu hukum Yahudi Bang Suma. Yesus itu. Oke, kita baca saja gini Bang Suma. Tujuan Yesus itu memang pengampunan dosa, makanya. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa dengan membunuh orang? Di mana? Oke, makanya kita lihat lagi Bang Suma, gini lah Bang Suma. Bang Suma jangan begitu pesimis sama Paulus. Kesian lah Paulus jadi korban terus nih. Oke, coba kita Karena lihat Paulus memang Yesusnya mengatakan jangan percaya kepada Paulus. Salah Anda, kenapa Anda percaya? yang di mana bilang nggak bisa percaya sama Paulus tentang malaikat itu. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Jangan percaya kepada Paulus. Oke, tunggu. Sebelumnya kita masuk ini dulu biar dengan adanya matinya Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dan hukum segala perintahnya. Jadi itu konsep yang datang muncul belakangan. Paulus Oke, lagi. kembalilah. Apapun yang kita dalilkan, tetap pasti Mbak semua nggak akan terima. Oke. Ya sekarang yang Anda mau percaya Yesus atau Paulus? Ya percaya Yesus lah. Yesus dong. Iya dong. Yesus yang harus dipercaya. Nah sekarang di mana kemudian tertulis di dalam pengajaran Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan yang dikutuk untuk nebus dosa orang-orang yang terkutuk. Di mana Yesus katakan itu? Oke. Jadi begini Bang Suma ya, supaya kita kalau bicara tentang masalah kutuk dan tidaknya itu, apakah dia Tuhan dan bukan, kita lihat dulu konsep apakah Yesus pernah menyatakan dia itu adalah Tuhan atau tidak ya, supaya bisa paham itu Bang Suma. Ya silakan. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Oke. Kalau saya bisa menjawab itu Bang Suma, jangan mendalilkan bahwa yang menyebutkan dia itu Allah ya, Tuhan ya. Silakan. Oke, ya kata Tuhan. Silakan. Oke, di room Bang Suma ini luar biasa. Bang Suma hebat. Oke, coba kita lihat di Yohanes 10. Tidak, jangan dulu, jangan yang ayat-ayat familiar, biar Bang Suma jangan ini. Wah, itu saya tahu itu gitu. Oke, coba kita lihat di Matius 28 ayat 18 sampai 20 dulu.
Oke, Bang Kembali Suma ke sudah situ ketawa. lagi. Ya pasti itu ayat familiar. Pasti ayat familiar ya. Oke, Iya kan? silakan Anda baca. Tapi, Bang Silakan Suma, Anda baca 3 dalil. Kita baca dulu ya, Bang Suma. Silakan, saya dengar. Matius 28. Siap, Bang Suma, yang baik hati. Semoga Roh Kudus Allah bisa menolong Bang Suma. Iya. Oke. Silakan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di dunia, di bumi. Pergilah, pergilah jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu." Betul? Itu Bang Suma bacanya salah. Saya baca aja ya, biar enggak Ya, silakan. Saya baca biar Bang Suma tahu. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini kata Yesus loh, ya, oke. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga itu di langit. punya Allah loh. Sorga, Di langit. Iya, itu kan punya Allah. Tapi dia berkuasa di sana. Langit. Berkuasa di sorga, iblis berarti. Ya. Dan di bumi. Bang Suma. Oke, karena itu perintah Yesus bilang gini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini 3 loh tadi itu ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai selama-lamanya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir zaman, Bang Suma. Jadi Bang Suma harusnya bersyukur kalau percaya Yesus. Kita pasti selamat karena dia pemilik surga. Gitu loh Bang Suma. Baik. Boleh nggak saya buktikan bahwa itu bukan Yesus anak Maria? Oke, silakan Bang Suma. Luar biasa hebat Bang Suma. Silakan buktikan Bang Suma. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan di mana perintah Yesus anak Maria untuk beribadah, menyembah kepada dirinya di hari Minggu. Ya, Yesus kan Tuhan di hari Sabat. Itu kan jelas kan? Hari Sabtu berarti, yang hari Minggu. Bang Suma, kalau kita Bang Suma ya, setiap hari itu miliknya Tuhan. Jadi setiap jangan begitu dong. Jangan. Ya kan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau perintah Yesus anak Maria ada untuk disembah diibadahi hari Minggu, berarti yang keluar dari kubur itu adalah Yesus anak Maria. Silakan Anda tunjukkan kepada saya di mana perintah anak Maria untuk beribadah di hari Minggu. Kan tadi kan sudah bilang kalau hari Sabat pun Bang Suma tidak terima kan. Jadi kalau bicara kan tentang perintahnya Sabat, Abang. Kan perintah Yesus Sabat, bukan Minggu. Kan di situ dikatakan ajarlah mereka melakukan. Iya, mantap. Ini benar-benar debat yang luar biasa ya. Lawan debat Bang Zuma ini jelas-jelas babak belur dari awal sampai akhir. Dia nggak mampu mengembangkan gagasan apapun selain pasrah mengikuti sentilan Bang Zuma. Sebab kalau dia melawan, itu artinya dia bertengkar melawan kitabnya sendiri. Karena argumen yang disampaikan Bang Zuma itu berdasar apa yang tertulis di Bible-nya. Ini sekaligus memberitahu kita sahabat ya, bahwa ya beginilah Kristen dibangun. Ayatnya tertulis apa? Tapi doktrinnya beda lagi. Padahal idealnya yang namanya doktrin itu harus dibangun berlandas apa yang tertulis di ayat, bukan ayat yang dipaksa mengikuti doktrin. Nah, sebagai contoh kecil misalnya, ayatnya tertulis Allah itu Esa. Mereka ngotos soal Trinitas, Esa tapi 3 pribadi. Coba, mereka itu menggambarkan Bapa sosoknya seperti orang tua yang jenggotan itu ya, kita lihat di gambar-gambar itu ya. Terus pribadi kedua itu Yesusnya sebagai anak ya, lebih muda ya, biasanya di situ penggambarannya dia megang salib gitu ya. Terus ada lagi yang digambarkan seperti burung merpati ya, itu penggambaran seperti Roh Kudus. 3 tubuh ya, 3 kepala, tapi dihitung 1 biar sama dengan Esa. Ini gimana ngitungnya coba? Nalarnya gimana coba? Makanya lebih 2000 tahun mereka masih bingung sampai sekarang ya. Di zaman Yesus yang begini kagak ada, nggak ada ya. Nah, Yesus mengajarkan Allah itu Esa, satu-satunya ilah yang benar hanya satu, yaitu Bapa. Bisa dibaca di Yohanes 17 ayat 3, di Markus 12:29, di Matius 4 ayat 10, di Lukas 4 ayat 8. Yesus mengajarkan ya Esa ya, tapi
lebih 30 tahun kemudian muncul yang namanya Paulus. Ya, Paulus ini sebelumnya ketika Yesus berdakwah di mana-mana, Paulus ini kerjaannya adalah membantai pengikut Yesus. Ya, terus ngaku tobat katanya, menjadi rasul yang diutus oleh Yesus. Nah ini 30 tahun kemudian dia bikin ayat Roma 10 ayat 9. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Coba, jadi keselamatannya itu yang diajarkan oleh Paulus, syaratnya adalah pertama, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, percaya dengan hati bahwa Yesus itu dibangkitkan di antara orang mati. Itu syarat keselamatan di Kristen. Nah ini, Yesus mengajarkan apa? Paulus mengajarkan apa? Nah, untuk soal perbedaan antara Paulus dan Yesus nanti kita akan masuk di sesi berikutnya, sambungan dari video ini.